Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil amma ba'du. Ya, di sini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif, yaitu yang akan dibawakan oleh narasumber kita Bapak Iqbal Saifullah. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Iqbal. Saya di sini sebagai narasumber dalam podcast kali ini. Ya, yang berjudul Hijrah ke Taif. Kota Taif itu pernah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang berbunyi, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya mereka berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada salah satu pembesar dari dua negeri ini, dalam kurung Makkah dan Taif. Ya, jadi dari ayat di atas dijelaskan bahwa kota Taif merupakan kota yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dan di kota tersebut itu banyak sekali penduduk yang mendiam di situ. Dan tanah yang sangat subur, penduduknya sangat-sangat kaya. Ya, begitulah kota Taif. Sekian. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi seperti itulah kenapa Nabi Muhammad lebih milih hijrah ke Taif. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, Mas, yaitu kenapa dan apa penyebab hijrah ke Taif itu? Rasulullah hijrah ke Taif. Ya, jadi gini, Mas. Rasulullah SAW hijrah ke Taif pertama dari banyaknya penyebab. Yang pertama yaitu penyebab dari Rasulullah hijrah ke Taif, yaitu pada abad ke-10 tahun atau tahun ke-10 setelah masa kenabian Nabi. Banyak di situ peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah itu gimana ya, Mas? Hatinya itu sangat sakit. Karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena wafatnya Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu wafatnya Abu Thalib, paman dari Rasulullah. Dan saat itulah ketika beliau ini wafat, Rasulullah sendirian. Rasulullah merasa sakit hati, rasa hatinya itu sepi. Dan di saat itulah suku Quraisy itu dengan hati yang sangat ingin mencelakai Nabi Muhammad. Pada saat itulah, saat Nabi berdakwah ke sana kemari di kota Mekah itu sering diganggu oleh suku Quraisy sendiri. Dilempari batu kepalanya, kemudian saat beribadah beliau dilempari kotoran oleh suku Quraisy. Dan pada saat itulah seorang sahabat Nabi yang sangat gagah berani, yaitu Umar bin Khattab, melawan suku Quraisy tersebut. Dan Rasulullah itu mempunyai gimana ya, Mas? Jadi Rasulullah berpikiran, ketika saya dakwah di Mekah ini dan pada saat itulah genting-gentingnya suku Quraisy tidak menerima dakwahnya tersebut, kemudian suku Quraisy itu banyak mencelakai Nabi. Kecil hati, gimana ya? Terus Nabi inisiatif untuk berdakwah ke kota lain selain kota Mekah tersebut, karena kota Mekah sudah belum berhasil untuk berdakwah untuk saat ini. Kemudian Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota yang namanya itu Taif, tanah yang subur tadi, dengan diikuti oleh beberapa sahabat, Mas.
Yang pertama yaitu sebentar ya Mas. Nah, lihat dulu ya. Oh iya, mereka itu ditemani dengan yang namanya Zaid bin Harisah. Apakah Masnya tahu Zaid bin Harisah itu siapa? Tahu. Siapa? Sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi, ya betul. Ya, Zaid bin Harisah itu lebih tepatnya yaitu putra angkatnya Nabi SAW. Yaitu ketika beliau pergi kemana-mana yang menemani beliau. Dan saat itulah Rasulullah dan Zaid bin siapa tadi? Zaid bin Harisah pergi hijrah ke Taif. Begitu penyebabnya. Tapi kan jarak dari Mekah itu kan ke Taif itu jauh kan? Oh, itu iya. kira-kira berapa jarak Mekah ke Taif itu? Oke, pertanyaan Masnya tadi jarak kota Mekah ke kota Taif ya. Jadi jarak dari kota Mekah ke kota Taif yaitu 80 km. Dan 80 km kota Taif itu terletak di sebelah tenggaranya kota Mekah. Dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam, tapi dengan kendaraan. Tapi kan pada saat Rasulullah itu hijrah ke Taif, beliau itu bersama Zaid bin Hafizah tadi dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki ya sekitar mungkin beberapa hari untuk tiba ke kota Taif. Kota Taif tersebut ya diberkahi dengan tanah yang sangat subur walaupun kondisinya pada saat itu bebatuan yang lebih mendominasi gitu. Berarti kira sekitar 80 km. Iya, sekitar 80 km. Dan apakah ketika sampainya Nabi di kota Taif itu, apakah dia diterima baik sama warga Taif? Oh, pada saat Nabi Muhammad SAW tiba ke kota Taif dengan Zaid bin Hafizah tadi, warga penduduk di sana itu tidak gimana ya, tidak menerima dengan baik karena pada saat Rasulullah ingin berhijrah tadi ada yang namanya itu Abu Jahal. Kenal kan Masnya Abu Jahal? Abu Jahal itu sangat sengit dengan Nabi SAW ketika berdakwah. Jadi Abu Jahal itu meneliti bahwa Rasulullah itu mau kemana ya dengan Zaid bin Thabit. Oh ternyata ke kota Taif. Nah dengan liciknya Abu Jahal itu bilang kepada penduduk Taif bahwasanya jangan diterima kayak gini, nanti kayak gini bahwasanya agamanya itu salah, agamanya itu gini. Pokoknya yang jelek-jelek Mas. Jadi ketika saat Rasulullah sampai di kota Taif, beliau itu tidak diterima baik dengan warga-warga di sana. Dan akhirnya pada saat di Taif tersebut, tiba di Taif, Rasulullah itu gimana ya? Dicaci maki, kemudian dilempari batu oleh warga-warga di sana. Dan pada saat itulah gimana ya Mas? Pada saat itu ketika warganya melempari batu tapi dihadangi dengan sahabat beliau yang namanya Zaid bin Hafizah tadi, sehingga mengenai kaki-kaki beliau, hanya mengenai kaki-kaki beliau, yaitu sangat dalam beberapa kitab Sirah Nabawiyah diterangkan bahwasanya kaki-kaki beliau itu sampai berlumuran darah, tapi dengan berusaha berlari menjauh dari warga-warga di sana. Dan kemudian ketika beliau sudah lari kemudian mendapati bahwasanya ada kebun di situ dan kedua beliau itu tadi singgah di situ sebentar untuk beristirahat. Saat beliau beristirahat kemudian Rasulullah dan Zaid bin Hafizah tadi berbincang-bincang tentang peristiwa tadi. Ada yang mendengar salah seorang dari warga tersebut, ternyata warga tersebut yang mendengar yaitu pemilik kebun tersebut. Pemilik kebun tersebut bernama Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah tersebut itu mendengar berbagai percakapan yang diperbincangkan oleh Rasulullah dan siapa tadi? Zaid bin Rabi'ah tadi, Zaid bin Hafizah tadi. Ya,
dan ternyata disamperi, beliau dikasih minum, dikasih apa-apa, kemudian terdapat 2 orang budak dari pemilik kebun tersebut yang akhirnya karena beliau tadi Rasulullah juga berdakwah di situ dengan beberapa orang kemudian masuk Islam. Dan begitulah saatnya Rasulullah ternyata jauh-jauh dari kota Mekah ke Taif yang ingin berdakwah, kemudian dihadang. Ternyata ada orang yang mau menerima dakwah beliau. Baik Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir Oh, iya. buat tentang berhijrahnya Nabi ke negeri Taif ya. Ya, ya. Yaitu berapa lama sih Rasulullah tinggal di Taif itu? Rasulullah tinggal di Taif itu sekitar 10 bulan. Dalam kitab-kitab surah Nabawiyah yang lain itu ada yang menyebutkan 10 bulan, ada yang menyebutkan 15, 12 gitu. Jadi yaitu Rasulullah itu tinggalnya itu di kebun milik siapa, Utsbah bin Rabi'ah tadi, dengan beberapa budak yang beliau yang akhirnya, dan sampai disitulah titik hijrah ke beliau ke Taif. Dan akhirnya setelah beberapa bulan di sana Rasulullah ingin kembali ke kota asalnya yaitu kota Mekah. Sekian. Oke, jadi cukup itu aja ya. Iya. Cerita berhijrahnya Nabi ke kota Taif. Iya. Terima kasih kepada Mas Dafa yang sudah menjelaskan dengan secara ringkas dan sangat jelas ya. Mungkin itu saja. Saya pamit undur diri dan Mas Dafa Saya Dafa juga pamit undur diri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.